Halo semuanya, selamat datang lagi di BBG Bahas Berita Gundam bareng aku Ray di sini. Dan ya, ini channel YouTube Read Ardit punya konten terbaru yaitu namanya BBG, atau ini versi audionya akan tayang di platform podcast gitu. Seperti judulnya ya, Bahas Berita Gundam. Ini aku pengen latihan ngomong di depan kamera sama mikrofon sih, sambil bicarain Gundam-Gundam atau Gunpla-Gunpla terbaru, atau ya segala macam informasi yang aku dapat dan menurutku menarik, aku rangkum dan aku pengen bahas gitu. Oke. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai di konten channel ini, kita roll dulu intronya. Oke, mantap. Oke, kita langsung mulai aja ya beritanya. Jadi berita yang pertama ini harusnya sih masuknya ke minggu lalu gitu, tapi kayaknya nggak muat dan kayak bertepatan sama upload kontennya, jadi kayak ke skip ya. Yaitu ada namanya Load Astray Omega ya. Ini kita ganti nih ke bagian ini. Set. Oke. Load Astray Omega ini merupakan salah satu Gundam yang hadir di series sampingannya, entah itu komik atau novel, Mobile Suit Gundam Seed Astray Princess of the Sky gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada penonton channel Red Ardit yang biasanya mantengin aku di live streaming lain Gundam Wars nih, pernah lihat Gundam Astray warna putih di game tersebut. Nah, itu kan seriesnya Mobile Suit Gundam Seed Astray Princess of the Sky. Nah, si Lord Astray Omega ini ada di series tersebut gitu. Series manga atau novel lah gitu, oke. Nah, ini kita scroll ya. Mungkin teman-teman udah nggak sabar. Kita sambil zoom aja nih. Oke, kita klik gambar yang pertama ya. Ini akan menjadi Pi Bandai ya, HG 1/144. Dia tergolong sebagai Pi Bandai Premium Bandai HG-CE gitu. Harganya 2.640 yen. Sudah termasuk pajak berarti ya. Jadi dari 2.400 yen plus taxnya 10% gitu. Jadi 2.640 masuk ke Indonesia mungkin ratusan ribuan lah ya. Dikali aja 120 atau 130 yen. Nah, si Astra ini didominasi warna hitam, putih, dan ada bercak-bercak merahnya sedikit. Bukan bercak sih, ada beberapa bagian partnya yang warna merah dan ada stiker ornamen-ornamen garis-garis gitu ya. Warna merah-merah gitu, oke. Ini kita sambil browsing nih. Salah satu yang paling terlihat di Astray Load Astray Omega ini adalah dia punya pedang panjang banget ya. Dia punya pedang panjang banget, disimpannya tuh bukan di silang kayak kalau misalkan Astray Red Flame pakai Tactical Arms atau Astray Blue Flame Second L pakai Tactical Arms gitu. Jadi pedangnya disilang di bagian punggung. Kalau ini tuh dibentangin dari kiri ke kanan, terus dicapit sama semacam pencapit atau tempat penyimpanan pedangnya ya, yang ini kayaknya jadi bagian dari boosternya juga gitu. Jadi kalau temen-temen nih hati-hati ya, kalau tertarik sama dia mau beli, pastikan tempat pajangannya atau tempat majang benda ini cukup space ya gitu. Kalau enggak nanti pedangnya kepanjangan banget gitu, atau ya mau nggak mau pedangnya dilepas dipasang ke tangannya jadi pose terus-terusan gitu. Oke. Nah, ini menurutku ya ini cukup menarik untuk dibahas ya. Jadi nama Load Astray ini nih aku pernah denger di serialnya ini ya, Gundam Build Diver Re-Rise ya. Jadi ada Gundam Double Astray Load Rebake kalau nggak salah namanya gitu. Jadi ini ya, kalau misalkan teman-teman pernah nonton seriesnya atau lihat, kayaknya sih mungkin yang rakitannya muncul duluan adalah si yang sebelah kanan nih, atau si Double Astray Load Rebake ini ya. Sorry ya kalau aku namanya kebalik-balik ya. Tapi kayak jadi gini kayaknya. Si Double Astray Load Rebake ini referensinya dari si Astray Load Omega ini. Mungkin dari segi manga atau dari segi novel lah ya. Tapi yang terrealisasi rakitannya duluan atau terlebih dahulu adalah si Double Astray Load Rebake yang sebelah kanan. Makanya aku ketemu kayak kakinya mirip, tangannya mirip, bahkan ada beberapa bagian badannya mirip. Cuman di tahun 2022 ini nih, mereka akhirnya mikir, kita udah pernah bikin kok sebelumnya gitu. Kita tambah-tambahin beberapa part, terus kita produksi, warnanya bedain, jadilah Pi Bandai gitu, oke. Ya, namanya mereka jualan nggak salah sih gitu, oke. Ini kita pindahin lagi ke gambar selanjutnya. Ini kalau misalkan tampilan dari belakang ya, jadi kayak tempat penyimpanan pedangnya kelihatan ya, jadi manjang dari kiri ke kanan gitu pedangnya. Oke, kita lanjut lagi ke gambar selanjutnya.
Ini kalau misalkan diposein ya, pedangnya lagi dipakai, dia harus dipegang 2 tangan kayaknya. Dan by the way ini gambarnya pakai CG ya, kemungkinan besar sih. Soalnya aku nggak percaya aja gitu pedang segede ini bisa dipegang semudah itu. Mungkin ini pasti pakai action base atau stand lainnya gitu, oke. Terus ini kita lanjutin lagi. Nah, pedangnya yang besar itu bisa dicopot ya, dilepas jadi 2 gitu. Ini mirip sama secondary vice-nya si Astra ya. Jadi kalau secondary vice-nya Astra kan tactical arms atau pedang raksasanya yang tengahnya ada Gatling gun bisa dicabut jadi semacam dual katar gitu ya, kiri sama kanan, tangan kiri, tangan kanan. Kalau yang ini pedangnya bisa dicopot gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya di sini ya, gagang pedangnya nih, jadi ada satu pedang yang pakai gagang pedangnya tuh gagang pedang utama. Ini ya yang di tengah di tangan kanannya nih. Dia gagang pedangnya warna hitam yang panjang. Nah, kalau yang si bagian kiri pedangnya ini kayaknya tuh gagangnya tuh dilipat gitu, dilipat dari dalam pedangnya dilipat keluar gitu baru dimasukin ke tangan si kirinya gitu. Oke. Ini sepengamatanku ya. Nah, kalau kita misalkan lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Nah, ini ya tambah keren lagi nih. Jadi selain pedangnya bisa dicopot pasang ya antara kiri sama kanan, ada bagian pedangnya tuh yang bisa dilipat. Jadi kalau dilipat nih seakan-akan kayak gada gitu ya, palu gitu, gada atau palu gitu. Jadi bagian pedang yang sudah dicopot, dilipat, terus ya juga bisa dipose sebagai senjata gitu. Oke, menarik sih ini. Tapi sayangnya ini Lord Astray Omega ini tergolong sebagai Pibanda ya. Jadi ya mungkin kalau di pasaran teman-teman ketemu orang atau rekan yang biasa pre-order gitu toko, harganya bisa relatif lebih mahal gitu kan, namanya premium Bandai gitu. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah ini kalau misalkan pose pedangnya dipegang di belakang gitu ya, nih ya gitu deh biar keren-kerenan ya. Nah ini ada lagi nih, ini aku nggak tahu ya ini senjata lain gitu atau gimana. Tapi kalau dilihat dari deskripsi, bukan deskripsi, gambarnya ini kan semacam kompilasi gambar ya. Ada gambar yang paling atas, ada gambar yang bawah kiri nih. Antara gambar paling atas sama gambar bawah kiri nih kayak dikasih lihat pedang yang tadi ya, yang bisa dicopot pasang, bisa digabungin, bisa dimasukin ke dalam gagang pedangnya. Gagang pedangnya nih bisa dipasangkan dengan satu senjata lain kayak semacam rantai pedang gitu ya. Jadi kayak pedangnya fleksibel, pedang rantai fleksibel gitu. Dan berbeda dibanding pedang yang dari tadi aku sempat bahas gitu. Oke. Terus di sini juga dikasih lihat ya. Ini dari segi actionnya si part pedang yang elastis ini bisa dilipat atau ditekuk-tekung gitu. Itu jadi kayak apa ya bilangnya? Kayak rantai pedang gitu. Ya. Bener kan ya? Jadi itu aja sih kalau dari si Lord Astray ya. Oke, ini kita exit dulu. Ada satu gambar lagi, sorry. Nih, ada satu gambar lagi. Ini kalau misalkan pedangnya dibentangin gitu. Oke, ini kelihatan ya. Jadi kayak ada part atau gagangnya nih kayak semacam kelihatan di situ. Mungkin kalau dicopot baru dilipat keluarin buat jadi gagang tambahan si pedangnya gitu. Itu dari yang ini ya teman-teman ya. Dari yang si Astray Load ya. Susah ya, sorry. Kebalik-balik namanya Lord Astray Omega gitu, oke. Nah ini kita balikin ke depan sebentar. Oke. Itu menurutku cukup boleh lah ya kalau misalkan teman-teman suka sama Astray, dapat variasi terbaru, Pibandai, kalian udah ada budgetnya, pengen beli buat tambahin koleksi kalian, silahkan dibeli gitu, oke. Nah, masih dari seputar Astray, tapi ini sesuai dengan janji aku di video sebelumnya ya. Ada Metal Build Sniper Pack ya, ini khusus untuk Gundam Seed Astray atau Gundam Seed biasa, tapi ini Metal Build, oke. Jadi kita pindahin lagi nih. Oke, kalau kemarin kan dia masih coming soon ya, gambarnya gitu coming soon, akan segera buka pre-order dan lain sebagainya. Nah, sekarang mereka udah tambahin detail gambarnya. Di sini juga mereka kasih tahu ya kayak semacam reservation acceptance stats-nya. Jadi kayak tanggal penerimaan pre-order tuh di tanggal 21 Januari 2022. Terus nanti di pengirimannya sekitar bulan Juni dan harganya masih sama ya. 9.900 yen tax included gitu. Oke, kita kalau yang ini kita cepet aja lah ya. Jadi aku sempat bahas kan ini adalah semacam sniper pack ya, senjata tambahan yang dipasangkan di
punggung, nanti dia bisa ke attach ke bagian bahu, dan bisa semacam ada helm tambahan atau sniping scope tambahan ya, yang bisa dicopot pasang gitu atau dilipat ke atas, lipat ke bawah gitu atau ke depan wajah si Gundamnya gitu. Kalau di sini sih kayaknya memang untuk Astray Blue Frame ya. Metal Build Astray Blue Frame ini wajahnya ketutup dan ada semacam kayak sniping scope-nya. Senjatanya laras panjang gitu. Oke, ini kita ke gambar selanjutnya. Ini kalau misalkan dia udah dipasang tapi belum dilipat ya bagian helmnya gitu. Terus, oh ini kelihatan banget ya. Di tangan kanan dia pakai senjata laras panjangnya. Di tangan kiri ya dia semacam kayak ada senjata juga ya. Dan bisa ditempel sama goloknya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya atau pernah lihat gambar Metal Build Astray Blue Frame ya, yang second L atau second R, ini kan dia ada semacam golok ya yang disimpan di paha atau pinggangnya gitu. Nah, goloknya ini bisa dipasangin ke part tambahan si sniper pack gitu. Jadi di bagian tangan kirinya. Kalau misalkan kita pindahin, ini pada saat dia posisi biasa aja, senjata tangan kanan sama tangan kirinya ya, tadi yang si sniper pack-nya gitu, atau si senjata laras panjangnya, atau si pisau lipetnya, bisa dipasang ke bagian belakang gitu, ke bagian belakang tubuhnya. Oke, kita bisa next ke gambar selanjutnya nih. Nah ini kalau misalkan diposein lagi, di gambar yang ini sih aku notice ya, karena ini kan dipakeinnya ke si Astray Blue Frame ya, second L atau second R. Kalau teman-teman tahu, second L atau second R kan dia tanduknya V-finnya gitu agak panjang gitu ya. Panjang terus kayak agak ke tengah-tengah atau agak V ke belakang gitu. Nah, si part Metal Build ini yang sniping scope-nya atau bagian penutup atau semacam kayak helmnya ini dia sudah memfasilitasi hal tersebut ya. Jadi kayak ada bagian kosongnya ya, ada bagian kosongnya nih di sini nih. Dia bisa dilalui oleh si tanduknya Astra yang panjang itu gitu. Oke. Nah, ini kayak ada semacam ininya tadi ya, tangan kiri part tambahan yang bisa di-attach goloknya gitu atau pisaunya. Terus ini kayak semacam aja beam pistol gitu mungkin ya. Nggak tahu lah ya, ini kan namanya Metal Build. Ini dia kasih lihat di gambar yang ini nih, dia lagi kasih lihat si senjatanya panjang banget ya. Oke. Panjang terus tengahnya ada kayak semacam selang warna merah gitu. Nah, ini ya tadi ya aku bilang ya, kalau yang gambar selanjutnya nih goloknya bisa dipasang ke bagian senjata yang di tangan kiri gitu. Ini juga bisa kompatibel ya sama Strike Gundam Metal Build gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya Astray tapi udah pernah punya ya si Strike Gundam Metal Build, kayak beli ini nggak jadi masalah gitu karena bisa dipasangin, oke? Dan ini sama ya, bagian kepalanya si Strike nih bisa melalui bagian lubang helmnya gitu. Jadi kayak tanduknya nih nggak akan ketabrak atau gimana gitu. Oke. Nah ini cukup keren ya menurutku kalau Metal Build mah. Oke. Ini kita bisa dikasih lihat juga ya gambar terakhir nih. Kalau misalkan si part tambahannya atau sniper pack-nya ini dipisah, nggak lagi dipasangin sama si Astray Blue Frame atau sama si Strike Gundam, ya jadinya kayak gini nih gitu. Oke. Ini kita, nah ini dikasih lihat lagi kalau misalkan dari jarak dekatnya, ini kita coba zoom. Oke, kelihatan lah ya di gambar nih, dia bentukannya kayak gini. Menurutku keren sih, tapi harganya kemahalan jadi dan aku belum punya Metal Build gitu, jadi kayak ngomong-ngomong cuap-cuap doang, kayak nggak ada itemnya, ya gimana dong gitu. Oke, itu dari si Astray ya. Jadi kita Astray sama Astray udah 14 menitan kita bahas. Nah, ini aku mau bahas yang hidangan utama di berita minggu ini gitu ya. Jadi si Gundam Park Fukuoka ya akan segera dibuka gitu. Jadi ya kita masuk ke ininya dulu nih beritanya. Oke. Nah, si Gundam Park Fukuoka. Gundam Park Fukuoka ini merupakan semacam entertainment kompleks ya, yang akan hadir di Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka gitu. Jadi kalau teman-teman sempat lihat di Instagram atau di YouTube atau di video-video konten-konten lainnya lah ya, platform-platform konten sosial media lainnya. Jadi kan si Bandai ya, dia udah bikin 1:1 atau full scale atau real scale Nu Gundam gitu di sebuah tempat namanya Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka gitu. Oke. Nah, di dalamnya nanti dia juga buka ada semacam entertainment kompleks ya,
atau pusat entertainment, pusat hiburan terkait dengan si Gundam ya, namanya Gundam Park gitu. Oke. Ini akan launching kemungkinan besar di bulan April tahun 2022 ya. Oke, jadi April 22 dia akan buka. Nah, sekaligus dia juga akan membuka shopping areanya si Gundam Gunpla gitu. Segala macam tentang Gundam akan dibuka shopping areanya, namanya Gundam Side F Space Colony. Ini kayak semacam The Gundam Base kali ya, tapi posisinya di Mitsui tadi gitu. Oke. Nah, pada saat dia mau launching, dia juga akan memperjualbelikan ya item-item eksklusif ya. Jadi kalau misalkan kita pindahin beritanya, ini dia akan jual item eksklusif yang berkaitan dengan si The Life Size New Gundam Statue gitu. Jadi kalau teman-teman sempat lihat videonya, kayak ada semacam beberapa menit New Gundam terbang pakai booster terus nembak musuh pakai launcher terbarunya, terus jeng gitu gambarnya si New Gundam 1:1 gitu yang ada di Fukuoka tadi gitu. Oke. Ini mereka bikinin ya rakitannya berdasarkan statue yang sudah dibuat gitu. Oke. Jadi ada 3 rakitan yang akan dibuat ya. Dan ini sebenarnya referensinya dari rakitan yang sudah pernah dibuat gitu. Jadi ada Real Grade 1/144 RX93FF New Gundam ya. Karena kodenya FF gitu. RX93FF. Terus ada Entry Grade 1/144 RXFF New Gundam. Dan ada BB Senshi RXFF New Gundam gitu. Oke, ini kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kita bahas yang si Real Grade-nya dulu gitu. Oke, jadi real grade-nya kurang lebih akan jadi seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya sama seperti real grade Nu Gundam RX93 yang sudah pernah terbit beberapa tahun yang lalu. Cuman yang dibedakan adalah yang pertama dia ini kayaknya nggak dapat fin funnel-nya ya. Sepertinya dia tidak dapat fin funnel-nya, tapi bagian fin funnel-nya tuh diganti sama launcher terbarunya yang muncul di PV-nya gitu. Dan ini ada di real size-nya gitu. Jadi kalau di real size itu patung RX93FF Nu Gundam tuh tidak punya fin funnel tapi punya senjata yang baru gitu. Oke, jadi kayak bentuknya mega launcher gitu. Di sini dia bisa di-attach di bagian booster kiri gitu. Karena kalau di kanan kan dia beam saber gitu ya kalau misalkan teman-teman tahu. Nah, ini kalau misalkan kita perbesar ya. Oke, coba kita perbesar dulu. Mana sih? Nah, ini dia kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat dari belakang, dia boosternya kayak gitu bentuknya tuh. Jadi boosternya nih didominasi 4 warna ya. 5 sorry. Biru, merah, kuning, hitam atau abu-abu sama putih. Oke. Nah, ini kalau misalkan dia di salah satu gambarnya dia diposekan sesuai dengan pose stature ya atau pose biasanya atau pose normal di patung ukuran aslinya gitu 1:1. Nah, ini kalau misalkan aku mau banding-bandingin ya sama gambarnya si RG Nu Gundam, kelihatan ya teman-teman ya bedanya ya. Kalau misalkan di konten video kelihatan bedanya, kalau misalkan di konten audio mungkin teman-teman bingung apa bedanya. Nah, bedanya adalah warna-warna hitam yang mendominasi atau warna-warna hitam si Nu Gundam ya. Ini diganti sama warna biru. Kelihatan ya. Jadi kalau yang Nu Gundam biasa warna hitam misalkan kayak di chest plate gitu atau di bagian dada gitu atau di bagian badan, terus di sepatu atau bagian kaki, sama di engsel paha sama kaki ya. Itu kan kayak semacam ada di kiri kanannya tuh ada warna hitam. Nah, ini diubah jadi warna biru. Oke. Terus juga di lengan kiri kan kayak semacam ada tempat beam saber. Itu kan dulunya warnanya hitam terus ada kuning. Nah, warna hitamnya diganti sama warna biru gitu. Demikian juga dengan di bagian kepala ya. Untuk fin-nya dia kan kayak ada penutupnya dulunya warna hitam sekarang jadi warna biru gitu. Itu yang kelihatan dari mata aku. Dan di bagian skirt armor kanannya ya, jadi kayak semacam dikasih kesan ada warna biru sama ada warna merah segaris-segaris doang gitu. Jadi kalau biru tebal, garis tebal warna biru dan ada garis tipis warna merah gitu. Oke. Nah, ini juga mungkin ya si Real Grade nih akan mendapatkan dekal atau stiker khusus ya yang merupakan logonya si New Type Amuro dan ada logo ininya ya, tulisan serinya ya RX93FF Nu Gundam gitu. Jadi di bagian sini nih kalau kita zoom kelihatan nggak di sini nih, di bagian lengan kiri sama di bagian kaki kanan gitu. Oke, ini lengan kiri sama ini kaki kanan gitu. Oke.
Itu kalau misalkan si real grade gitu. Nah, kita bisa pindah lagi nih kalau misalkan ke entry grade ya. Kalau si entry grade sih dia juga sama gitu. Cuman kan kalau entry grade kan masih coming soon ya. Dia 11-12 lah ya sama real grade gitu. Ukurannya masing-masing sama-sama 1/144 gitu ya. Terus jadi kayak yang warna hitamnya diganti sama warna hitam gitu. Oke. Ini aku masih penasaran sih kalau misalkan di video PV-nya ya, video promosinya dia kan ada selain booster atau launcher di bagian kiri belakangnya, kiri punggung kiri belakang, dia juga dapat beam saber dan ini kayaknya nggak dapat beam rifle ya, tapi masih dipertanyakan apakah akan dapat atau enggak gitu. Oke. Ini kalau di sini semakin kelihatan ya kalau misalkan di entry grade nih kita zoom. Oke. Kalau di entry grade ini si Nu Gundam RX 93 FF ya. Skirt armor bagian belakangnya tuh ada kesan warna merahnya gitu. Oke. Jadi ya dibedain lah. Oke nih. Ini kita. Oke. Kalau si entry grade sih gitu-gitu aja ya. Nah, yang menarik sekarang adalah si ini ya teman-teman ya. BB Senshi, oke. BB Senshi ini sebenarnya sama ya seperti si BB Senshi yang sudah pernah ada gitu. Oke, jadi kalau teman-teman pernah lihat SD BB kan banyak ya, ada SD, ada SD BB, ada BB Senshi gitu. Nah, ini diambil dari BB Senshi. Jadi BB Senshi itu yang kayak gimana sih? Yang kayak gini nih. Oke. Dia sama, cuman bedanya nggak dapat perisai, nggak dapat beam rifle, dapatnya launcher ya. Jadi pin funnelnya nggak dapat, diganti sama si launcher yang di bagian punggung kiri belakang gitu. Oke, ini ya teman-teman bisa lihat juga ya. Jadi si BB Sensi ini juga dapat stiker atau decal khusus di bagian pelindung bahu kiri, oke, atau di bagian lengan kirinya gitu ya. Ini ada tulisannya ya. RX 93 FF Nu Gundam gitu. Kelihatan kan? Kelihatan dong. Oke, sama di bagian kaki kanannya juga dapat stikernya ya gitu. Jadi dia kayak logonya Amurore tapi gradien antara warna biru, kuning sama merah gitu. Oke. Ini seperti biasa ya kalau SD Gundam jangan tertipu sama materi promosi. Oke. Kalau di sini sih dia apa ya bilangnya, dari segi pewarnaan tuh udah detail banget, detailnya luar biasa lah gitu. Oke, jadi warna biru, warna kuning, warna merah, segala macamnya komplit di sini gitu. Oke, tapi pada saat rakitannya datang mungkin teman-teman buka gitu ya, robek plastiknya, lihat, loh kok warnanya nggak sedetail itu? Ya harap maklum, kan namanya juga rakitan si BB gitu, oke. Nah ini ya menurutku yang cukup menyita perhatian dan kita bisa ketahuin bareng-bareng. Di bagian pergelangan tangannya si BB Sensi ya, ini yang dulunya warna hitam di sini tetap hitam. Oke. Jadi kalau misalkan si BB Sensi Nu Gundam yang lama, pergelangan yang warna hitam, kalau di BB Sensi Gundam yang limited edition ini, dia tadi kan aku suka sebut bilang warna yang dulunya warna hitam diganti jadi warna biru. Nah, kalau yang ini nih di bagian pergelangannya nggak diganti nih. Aku penasaran gitu apakah memang ya kalau di bagian pergelangan memang semuanya nggak diganti gitu ya. Atau ya ini dia kelupaan cat aja gitu. Ini kalau biar nggak penasaran kita coba cek aja nih. Di kalau entry grade tuh entry grade biru ya. Entry grade biru. Real grade-nya hitam gitu. Oke, jadi kayak ya antara rakitan yang satu dengan yang lain masih ada beda bagiannya sedikit gitu. Nggak apa-apa lah ya. Mungkin itu biar kayak kreativitasnya si orang-orang yang menentukan gitu mau tetap di warna hitam atau jadi warna biru. Oke. Kita ke gambar selanjutnya. Yang namanya BB Senshi ya. Jadi aku juga punya salah satu BB Senshi Hainu Gundam gitu. Dia di bagian matanya nih bisa diganti-ganti part matanya gitu. Diganti jadi semacam kayak mata anime ya, mata anime, mata karakter gitu. Jadi kayak ada pupilnya, ada irisnya gitu ya. Jadi dia warna hijau tapi di tengahnya kayak ada hitam, ada bulutan hitam sama ada bulutan putih gitu. Oke, ini kalau kita zoom nih kelihatan ya teman-teman ya di sini ya. Jadi bagian matanya kayak gini nih. Oke. Kalau udah kita bisa lanjut ke gambar selanjutnya. Ini kalau misalkan dia di posein biasa aja, ini di bagian skirt armor kanan sama kanannya sama ya kayak yang di dua rakitan yang aku udah sempat bahas si real grade sama si entry grade gitu. Dia jadi kayak ada warna
garis tebal biru sama ada garis tipis warna merah gitu di sini, oke. Nah ini kalau di DB Sensi kayak di pelindung bahu kiri sama kanan kayak semacam ada warna kuning-kuning tipis gitu ya, bukan tipis jadi kayak kuning-kuning kecil. Terus kalau di bagian lengan sama sendi lengan dia sendinya warna hitam terus tengah-tengahnya ada warna kuningnya gitu. Oke. Ini kalau dilihat dari belakang ini lebih detail ya si launchernya gitu, oke. Ini dan ada beam sabernya tapi nggak tahu beam sabernya dapat part yang iniannya nggak, part yang ada beamnya atau enggak gitu. Ya tetap ujung-ujungnya harus dicat juga sih, ya kan, sepengamatanku. Oke. Ya, ini kalau pose ini udah muter lagi gambarnya. Oke. Ya udah deh. Gitu. Wow, ini 25 menitan ya. Lumayan lah, nggak apa-apa. Oke. Itu aja sih yang bisa aku share dan aku omongin ya sambil latihan di depan kamera sama mikrofon gitu. Kalau teman-teman suka atau tertarik sama rakitan atau pajangan terbaru yang mana nih? Apakah si Lord Astray atau si Metal Build ya? Metal Build tapi part tambahan ya, Sniper Pack namanya, atau si RX-93 FF New Gundam nih, entah yang real grade atau yang entry grade atau yang BB Sensi. Boleh ya tulis aja di kolom komentar gitu, dan kalau kalian suka sama konten yang kali ini bisa dukung dengan cara subscribe atau like dan share ke teman-teman. Dan ya kita ngobrol atau bahas santai aja nih terkait si pergundaman di konten ini biar kita seru-seruan bareng aja gitu, oke? Seperti biasa ya, sebelum aku pamit undur diri, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga setelah menonton tayangan atau mendengarkan audio ini hari kalian menyenangkan gitu, oke? Mantap ya, ini aku roll outro ya sekarang juga. Set.